Jadi di sini banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang bakalan gue rinciin satu-satu beserta kronologi dan juga update-nya yang apakah benar pelakunya adalah manajernya sendiri atau ada orang penting di balik semua ini. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Hai geng, seperti biasa karena gue selalu mendengarkan jeritan hati kalian nih yang banyak banget pada minta gue untuk membahas sebuah kasus yang memang lagi viral nih tentang kematian seorang artis Thailand yang terjatuh dari speedboat, dimana ini membuat heboh karena kasusnya itu memiliki banyak banget kejanggalan. Soalnya pas gue lagi riset dan baca kronologinya, kejadian ini tuh berasanya kayak kasus-kasus di Detektif Conan, dimana si artis ini berada di TKP bersama 5 orang yang memunculkan dugaan-dugaan nih dari masing orang-orangnya kalau jangan-jangan si artis ini tuh meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh. Jadi kejadian naas ini itu menimpa seorang artis cantik asal Thailand bernama Nida Patcharathirapong. Maaf ya kalau pronunciasinya salah. Pokoknya almarhum ini itu memiliki nama panggung Tangmo Nida. Jadi yang diberitakan dan publik tahu, sosoknya lebih dikenal dengan nama Tangmo Nida. Tangmo sendiri ini lahir di Bangkok 12 September 1984. Dan pada saat kejadian, umurnya itu berusia 37 tahun. Nah, kita bahas sedikit ya backgroundnya biar kalian pada kenal nih. Tangmo ini udah jadi artis sejak lama, geng. Dari usianya masih 11 tahun. Jadi kayak cerita orang-orang cantik kebanyakan, dirinya ini bukannya kayak getol ikutan casting sana-sini yang kepengen banget jadi artis. Tapi dirinya memang langsung ditawari untuk casting iklan waktu dia lagi jalan-jalan di mall. Yang namanya juga cantik ya. Dari situ, akhirnya dia bener-bener terjun ke dunia entertainment. Dari model iklan tadi, dia juga sempat tuh jadi penyanyi. Terus sempat juga ikutan ajang Miss Teen Thailand. Sampai akhirnya memintangi banyak film dan drama Thailand. Nah, dari sini terlihat kalau karirnya Tangmo ini tuh dibilang lancar ya, geng. Dan selama 24 tahun berkarir, Tangmo ini telah memintangi kurang lebih dari 38 judul film Thailand. Ditambah juga dirinya sering mendapatkan penghargaan-penghargaan kayak awards gitu, geng. Tapi walaupun hidupnya di luar ini tampak perfect, ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi ini mau orang cantik, mau jelek, mau kaya, mau miskin, semuanya ada cobaannya masing-masing. Gak terkecuali Tangmo ini, gengs. Walaupun tadi dari karirnya ini sangat gemilang ya, tapi kalau masalah percintaan, sayangnya nggak begitu, gengs. Karena di tahun 2013 nih, dia itu memang sempat menikah dengan seorang aktor juga bernama Pak Kim Kamwilaisak. Namun pernikahannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun aja. Karena pada tahun 2015-nya mereka ini resmi bercerai. Dan kabarnya perceraiannya itu membuat si Tangmo ini jadi stres banget. Sampai-sampai dia pernah mencoba melakukan bunuh diri dengan minum obat tidur yang secara berlebihan membuatnya dia jadi overdosis. Tapi untungnya pada saat itu dia bisa langsung dilarikan ke rumah sakit dan diselamatkan. Nah tuh, ternyata kan benar. Semua orang punya masalah hidupnya masing-masing, gengs. Namun ternyata kejadian lolos dari maut kayak gitu tidak terjadi lagi padanya dalam kejadian yang baru-baru ini terjadi. Tepatnya pada hari Kamis, 24 Februari 2002 kemarin, di mana Tangmo ini bersama 5 orang kenalannya ceritanya tuh melakukan perjalanan cantik menaiki sebuah speedboat untuk kayak chill time ya, party kecil-kecilan lah yang ngumpul-ngumpul sama bestie gitu di atas air. Ya bisa dibilang ini juga semacam kayak kegiatan kaum jet set. Kalau di sini ibaratnya kayak muter-muter Ancol tuh pakai yacht atau speedboat milik pribadi nih yang biasa diparkirnya juga di belakang rumah. Namanya juga orang kaya. Nah pokoknya 5 orang ini itu terdiri dari ada satu nih manajernya Tangmo bernama Gatik. Lalu ada juga yang namanya Tanupat di mana dia adalah pemilik speedboatnya itu. Lalu ada Paibun yang mengendarai speedboatnya atau yang nyetir, serta ada juga nih Wisapat dan Nitas yang keduanya ini adalah temennya Gatik tuh. Jadi bisa dibilang dari kelima orang itu, Tangmo ini cuma kenal dan deketnya ya sama Gatik doang, perkara kan emang manajernya tuh. Sementara yang lainnya cuman kayak ya kenal gitu-gitu aja. Soalnya rata-rata itu adalah orang-orang dari pihaknya si Gatik. Ya udah deh, total mereka nih berenam, termasuk si Tangmo ya, naik speedboat itu dari jembatan Krungtong di Bangkok menuju jembatan Rama 7 di Nonthaburi namanya. Pokoknya jarak dari Bangkok ke Nonthaburi itu sekitar 15 kilometeran. Dan mereka ini naik kapalnya atau naik speedboatnya itu sewaktu kondisi matahari masih lagi ada nih, lagi sunset gitulah, sore-sore. Nah FYI aja, kalau di Thailand memang kemana-mana naik perahu kayak lewat jalur air itu udah biasa ya. Yang membedakan adalah jenis perahunya, antara perahu rakyat nih yang bisa berisi 30 orang jadi kayak transportasi umum, sama perahu yang kayak model begini nih, speedboat atau yacht. Nah dan di sini konteksnya ini kan speedboatnya ada yang sampai punya tuh, jadi lebih private dan eksklusif. Sewaktu mereka lagi jalan-jalan tuh, Tangmo sempat bikin buat video menunjukkan dia lagi nyanyi-nyanyi sambil minum wine. Ya pokoknya menikmati suasana lah. Dia juga sempat memainkan rambutnya diikat pakai sedotan dengan bilang dia ahli dalam mengikat rambut pakai sedotan. Pokoknya di video itu juga terlihat kalau dirinya lagi pakai swimsuit, ya baju renang berwarna peach. Nah tapi itu kan cuma video beberapa detik aja ya, geng, untuk update kehidupan sosial media aja. Masalahnya kita semua ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama mereka ada di speedboat itu. Apa ya mereka cuma ngobrol-ngobrol santai aja, atau misalkan ada yang berantem, atau gimana gitu maksudnya. Ya pokoknya bener-bener tahu cuma ke 6 orang ini dan Tuhan
aja. Karena sekitar jam 11 malamnya, tahu-tahu 5 orang temannya Tang Mo ini meminta bantuan ke tim rescue Guam Kantanyu Foundation dan bilang kalau Tang Mo menghilang setelah jatuh dari speedboat. Mendengar laporan itu, sekitar jam 12 malamnya, tim rescue ini akhirnya tiba di lokasi. Tapi karena arus air saat itu cukup kencang dan udah gelap banget juga ya udah malam, jadinya situasi di tengah air nggak kelihatan apa-apa. Alhasil, tim rescue ini tidak dapat menemukan keberadaannya Tang Mo, di mana mereka menghentikan pencarian di jam 1 pagi. Nah, yang menjadi kejanggalan pertama adalah, anehnya nih, setelah kejadian tersebut, 5 orang temannya ini nggak ada satupun yang melapor ke polisi, atau minimal lapor ke keluarganya Tang Mo lah. Jadi kan tadi cuma minta bantuan ke tim penyelamat air aja kan, yang memang biasanya itu standby di sekitaran dermaga. Terus ternyata nggak ketemu, yaudah mereka pulang aja gitu. Nah, kalian simak nih, kronologi menurut kesaksian mereka. Nanti kalian komen deh pendapat kalian gimana. Menurut pengakuan dari 5 orang ini, Tang Mo itu terjatuh dari belakang speedboat sekitar jam 10.40 malam. Karena waktu itu Tang Mo katanya mau pipis. Dimana kan speedboat itu bentukannya kecil ya, kayak gini. Nah, si Tang Mo katanya mau pipis di belakang speedboatnya itu dengan cara jongkok. Jadi ya, langsung ke air. Nanti kita bahas lagi mengenai part ini. Karena dia jongkok, mungkin karena tidak seimbang jadi dirinya itu jatuh dan akhirnya tenggelam. Ya memang pada saat itu dirinya ini nggak pakai pelampung. Tapi dari 5 orang lainnya itu, nggak ada satupun yang berusaha menolong. Karena pada bilangnya nggak bisa berenang. Sampai besokannya barulah nih, mereka lapor ke polisi. Ya karena tim rescue tadi juga itu memberikan laporan ke polisi kalau ada orang hilang nih katanya jatuh tapi belum ketemu. Dari situ langsung lah geger sampai ke media. Ya gimana sih ini ada artis tenggelam, terus hilang ya pasti heboh. Apalagi artisnya sekelas Tang Mo. Pencarian pun terus dilakukan. Sampai keluarga, terus ada orang yang diduga juga pacarnya Tang Mo, sampai mantan suaminya Tang Mo, itu semuanya ikut terjun langsung dalam pencarian itu. Dan akhirnya jenazah Tang Mo ditemukan, geng, oleh kakak Tang Mo sendiri, yang waktu itu lagi ikut nyari ya sama tim, di tanggal 25 Februari, jam 1 siang. Dimana kondisinya pada saat itu, jasadnya udah mengambang di daerah sungai Chao Phraya yang jaraknya sekitar 1 km dari tempat perkiraan terakhir kali Tang Mo terjatuh. Ya udah deh, langsung diangkut dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Namun ketika proses pengangkatan jenazah tadi, itu banyak pihak yang mendokumentasikan. Alhasil, foto-foto dari jenazahnya Tang Mo itu sempat beredar di mana-mana tanpa adanya sensor media, yang menjadikan banyak orang berasumsi macam-macam kalau jangan-jangan ada sebuah konspirasi yang janggal di balik semua ini. Tapi memang mohon maaf banget, gue nggak bisa ngasih unjuk foto jenazahnya kayak gimana, karena ya nggak pantas juga nyebar foto-foto begituan ya. Dan memang terlalu menyeramkan, gengs. Gue mau deskripsikan sedikit aja. Kalau wajahnya itu sudah menghitam dan ada sayatan yang cukup dalam di bagian pahanya, gengs. Serta di tubuhnya juga kayak ada bekas cakaran-cakaran. Yang jelas memang karena kondisinya ini kan udah tenggelam selama berhari-hari, ya pasti memang bentukannya ya cukup serem lah. Makanya netizen juga banyak yang kaget nih, dimana kan image Tang Mo itu cantik, pas lihat foto jenazahnya itu bener-bener mengenaskan. Makanya baik yang mempertanyakan kesaksian informasi dari 5 orang tadi, karena kok kayak aneh banget nih informasinya, gengs. Kita jabarinnya satu persatu kejanggalan-kejanggalannya. Tapi ingat, ini semua jatuhnya masih dugaan atau konspirasi aja ya. Yang pertama, Tang Mo itu kan pakai baju swimsuit. Ya logikanya nih, kalau benar dia mau pipis, baju seperti itu harus dibuka dulu nggak sih semuanya? Kan itu soalnya bentukannya terusan ya, nggak ada part sedikit yang bawahnya bisa dibuka atau gimana buat buang air lah. Mungkin cewek-cewek di sini lebih paham. Agak sulit aja kayaknya kalau lagi pakai baju swimsuit gitu, terus mau pipis. Udah gitu, menurut ibunya Tang Mo sendiri nih, ya kali kayak anaknya pipis di tengah sungai. Agak aneh banget kedengerannya. Ingat, Tang Mo ini artis terkenal loh. Ibarat kata misalkan kalau kalian mau bayangin tuh Dian Sastro gitu ya, artis film. Ya kali Dian Sastro ini tau-tau jongkok di tengah sungai terbuka begitu. Kan agak kocak ya. Kalau ada lambe turah pakai handphone jadul ngerekam begitu, bisa jadi langsung viral videonya. Soalnya ilustrasi dari pengakuan temannya itu, posisi jongkoknya ini begini beneran. Makanya dia bisa sampai jatuh. Nah, make sense gak menurut kalian? Lalu yang kedua, ibunya Tang Mo bilang kalau dia nggak yakin jika anaknya ini jatuh ke sungai dan tenggelam hanya karena tidak memakai pelampung. Masalahnya kalau beneran nih Tang Mo jatuh gitu, sedari kecil Tang Mo ini tuh udah jago berenang. Jadi harusnya pas jatuh ya bisa lah dia berenang. Gak bener-bener tenggelam. Makanya ibunya sendiri tuh mencurigai, jangan ada sesuatu di balik semua ini. Dimana waktu saat diotopsi, penyidik menemukan banyak pasir di dalam paru-parunya Tang Mo. Yang berarti ketika dia terjatuh, Tang Mo ini masih dalam keadaan hidup, gengs. Ya maksudnya dia berarti masih hidup, masih gelagapan, bisa sampai minum air. Cuman kenapa nggak bisa berenang? Ya mungkin di sini jawabannya adalah kondisi kakinya yang emang ada lukanya tuh. Tepatnya di bagian paha kiri, yang dugaan awalnya itu terluka akibat baling-baling perahu. Nah jadi memang dugaan sementaranya nih kematian Tang Mo itu terjadi karena dia terjatuh dari speedboat, terus kakinya tersangkut baling-baling speedboatnya, yang membuatnya kesulitan berenang dan akhirnya tenggelam. Oke, kalau kronologinya gitu masih bisa dibilang masuk akal. Karena kalau kakinya luka, ya jadi nggak bisa berenang. Cuman pertanyaan berikutnya nih, apakah Tang Mo ini beneran jatuh atau sengaja dijatuhkan? Masa iya dari 5 orang di situ, nggak ada satu orang pun yang bisa berenang untuk menyelamatkan Tang Mo? Logikanya nih, pas Tang Mo beneran jatuh biur gitu, harusnya minimal ada yang bisa apa kayak lempar pelampung gitu, atau langsung
narik Tangmo. Yang kalau pas baru jatuh, itu kan masih kelihatan, masih diambang kan. Kok ini semuanya kayak diem aja? Nah, pertanyaan itu masuk ke kejanggalan berikutnya nih. Jawabannya di mana? Dari pernyataan mereka. Saat itu Tangmo katanya minta temenin yang namanya Wisapat buat pipis tadi tuh di belakang speedboat. Ya udahlah, ditemenin sama Wisapat. Nah, tapi saat itu Wisapat ini mengaku nemeninnya dia kayak nggak fokus, jadi sambil kayak main handphone gitu, nggak ngeliatin si Tangmo. Sementara si Tangmonya lagi pipis dengan posisi kayak begini nih. Tiba-tiba biur. Pas Wisapat nengok, lah Tangmo udah hilang. Dia langsung teriak-teriak manggil Tangmo, Tangmo gitu. Sayangnya waktu itu katanya speedboatnya ini melajunya kenceng banget. Jadi kayak antara pas nyebur sama lajunya speedboat tuh kayak langsung jauh gitu posisinya. Dan pas speedboatnya balik lagi ke posisi semula, udah nggak kelihatan Tangmonya di mana. Nah, cuma di sini ada beberapa hal yang nggak sinkron dari kesaksian 5 orang itu. Hal yang paling ketara adalah saat masing-masing ini dimintai keterangan, di mana arah atau letak terakhir kali si Tangmo itu terjatuh, semuanya menunjukkan ke arah yang bener-bener beda. Jadi yang satu bilang ke sana Pak, terus yang lain ke situ Pak, ke sana Pak, gitu. Kayak film SpongeBob, gengs. Nunjuknya kayak ngasal banget. Udah gitu, drivernya alias si Paibon yang nyetir, dia bilang dia nyetirnya nggak ngebut kok, pelan-pelan aja biasa. Nah loh, jadi siapa yang benar kalau begitu? Selain itu, dari hasil otopsi, terlihat adanya beberapa bekas luka cakaran kan di tubuhnya Tangmo. Kayak abis berantem cakar-cakaran gitulah. Nah, tersebar nih foto-foto. Dari 5 orang ini, yang mana yang namanya Nitas, itu terlihat lengan kanannya kayak bajunya robek. Nah, netizen berpendapat, aneh aja kalau dia ini mau jalan-jalan, tapi pakai baju yang lengannya robek. Masalahnya robeknya bukan kayak robek fashion ya, tapi kayak lebih mirip ada yang narik gitu sampai dia robek. Selain itu, foto-foto lainnya itu juga menunjukkan kalau masing-masing orang nih mempunyai kayak semacam luka-luka kecil yang kayak ada di dahi, di perut, di tangan. Pokoknya tapi yang paling ketara luka dari si Nitas ya. Nah, hal itu jadi menggiring opini. Kalau bisa aja sebelum Tangmo meninggal, sempat adanya kayak cekcok ataupun si Tangmo ini melakukan perlawanan yang membuat teman-temannya itu pada terluka. Tapi kenyataannya sih, dari hasil visum yang udah dilakukan, luka-luka dari kelima orang ini itu bukan dikarenakan kuku manusia, melainkan memang sudah ada sebelum kejadian jatuhnya Tangmo. Nah, selain 5 orang tadi, ada juga nih gengs, 29 orang lainnya yang memang mengenal Tangmo ya. Itu juga ikut diperiksa buat dimintain keterangan aja. Dan dari ke-29 orang itu, ada nih salah satu penyanyi bernama Bio yang mengaku katanya dia ditelepon sama Getik. Tapi menurut Bio, cerita yang disampaikan Getik itu sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan kepada polisi. Cuma memang katanya Bio ini nggak bisa menjelaskannya ke media cerita apa yang beda, karena konteksnya masih rahasia buat laporan ke kepolisian aja. Nah, selain Getik yang ternyata menelpon Bio buat curhat di malam kejadian, menurut keterangan polisi, berdasarkan histori panggilan dari kelima orang ini, mereka ini menelpon orang-orang yang kayak semacam orang-orang penting gitu, gengs. Dimana seakan-akan kayak mau minta bantuan perkara terlibat sebuah masalah besar. Nah, yang membuat aneh adalah kenapa mereka ini nggak ngehubungin polisi dulu sama sekali? Minimal buat minta bantuan polisi lah nyari si Tangmo. Tapi malah mereka ini nelfon orang-orang penting tadi, yang seakan-akan jadinya cari backingan atau perlindungan. Dan dari cerita Bio tadi, jadinya banyak netizen menaruh kecurigaan kepada Getik atau manajer Tangmo kalau dialah dalang dari semua kejadian ini. Ya tapi ingat, semuanya ini baru cocok logi doang ya, atau teori konspirasi jatuhnya. Jadi diduga pada hari itu Getik memang sengaja mengatur schedule-nya Tangmo ini untuk melayani seorang tamu VVIP di speedboat itu. Maaf kata nih, jadi kayak ala-ala open BO. Tapi di tengah perjalanan, Tangmo ini nggak tahu dirinya mau dijual. Dan dia akhirnya menolak. Makanya terjadilah percekcokan di atas speedboat itu, sampai ngebuat si Tangmo ini terjatuh. Dan masalah ini seakan-akan ditutup-tutupi karena melibatkan si tamu VVIP tadi. Pokoknya atas cibiran dari netizen, Getik akhirnya mengeluarkan klarifikasi dengan bilang dia ini sedih banget loh karena kehilangan Tangmo. Dimana kehilangan Tangmo itu sama aja berarti kehilangan seorang teman dan juga penghasilannya. Karena kan dia manajer Tangmo. Jadi nggak ada alasan lah buat saya gitu, buat Getik, untuk menghilangkan nyawanya Tangmo. Karena semua itu terkait sama penghasilannya. Nah, tapi statement itu lagi-lagi di mata netizen salah karena dianggap Getik ini sampai detik itu masih memikirkan uang, uang, dan uang. Terus sempat ditanya juga kan tuh, pas kejadian, kalau nggak langsung lapor polisi, atau minimal lapor ke keluarganya Tangmo atau ke ibunya? Si Getik ini malah bilang, lah ibunya kan juga bukan penyelam. Jadi maksudnya andai kata dia cerita ke ibunya pun, emang ibunya bisa buat apa sih buat nemuin anaknya? Nah, jawaban itu dianggap kayak careless gitu loh, gengs. Soalnya memang si Getik nih sama yang lain itu pulang sekitar jam 2 pagi atau 1 jam setelah pencarian ini diberhentikan kan tadi jam 1. Nah, Getik ini juga baliknya itu pakai mobilnya Tangmo sambil bawa handphonenya Tangmo juga pulang ke rumah yang mana itu rumah bersama mereka. Jadi di situ memang mereka ini tinggal bersama Getik, Tangmo, sama ada anaknya Getik bernama Esther. Jadi memang diketahui Getik yang memanajeri Tangmo ini udah deket banget, udah kayak bestie, sampai tinggal bareng juga. Terus netizen sampai juga bilang nih kalau baju-bajunya Tangmo itu sering dipakai sama Getik juga. Pokoknya Getik bilang waktu
itu. Setelah sampai di rumah, dia nih mandi, terus istirahat dan tidur, terus berdoa. Berharap Tang Mo nih bisa diselamatkan sama tim rescue, atau minimal bisa ditemukan sama nelayan. Ya mungkin aja gitu kebetulan melintas terus ngeliat Tang Mo. Ini mohon maaf banget deh. Logikanya nih, kalau beneran care dan bestie gitu ya. Temen lu jatuh ya seharian lu cari itu temen lu. Gimana caranya kek? Minimal ya langsung lapor ke polisi. Buat minta bantuan, Pak, temen saya ketenggelam, Pak, bantuin, Pak. Lu pakai marah-marah deh sekalian tuh. Mau gelap, mau apa, nggak mau tahu, udah cari sekarang sampai ketemu. Kan dia jelas-jelas tahu temennya nyebur. Terus belum ketemu nih, lah dia pulang. Bisa-bisaan mandi, terus tidur, terus berdoa. Lah dikata bakal ada mermaid gitu kayak di film-film nolongin temennya. Kan kayak aneh. Terus keanehan lainnya juga nih. Handphonenya Tang Mo itu kan tadi dipegang sama Gatik kan akhirnya dibawa pulang. Itu disita tuh diminta penyidik. Nah, polisi mengatakan kalau katanya banyak data yang telah dihapus dari handphonenya Tang Mo itu yang mungkin selama Gatik tadi di rumah, dia telah menghapus tuh beberapa foto dan video untuk menutupi sesuatu. Dari situ makin banyaklah kecurigaan-kecurigaan terhadap Gatik yang beberapa pihak sampai beranggapan bahwa semua itu jangan-jangan berhubungan dengan uang asuransi. Yang mana katanya Tang Mo ini 10 bulan sebelumnya itu baru aja membeli asuransi jiwa dengan ahli waris anak angkatnya sebesar 450 juta rupiahan lah. Yang mana ternyata anak angkatnya atau ahli warisnya itu adalah si Esther alias anaknya Gatik, karena saking dekatnya ke mereka. Nah, ada dugaan juga nih yang terakhir, yang paling basic sebenarnya, tapi masuk akal. Kalau mereka di kapal itu ya lagi mabuk semua. Secara kan di video juga si Tang Mo ini lagi terlihat minum wine. Ya mungkin aja pas lagi pada mabuk, Tang Mo nggak sengaja jatuh. Dan 5 orang ini juga nggak sadar kalau Tang Mo jatuh, karena pada lagi mabuk. Tapi mungkin kalau ngaku kayak gitu, ke-5 orang ini bisa kayak dijerat undang-undang gitulah. Yang jelas pastinya kasus ini masih bergulir, gengs. 2 di antara 5 orang tadi, yaitu si pemilik boot sama yang nyetir bootnya, itu udah jadi tersangka. Tapi bukan karena tersangka kasus tewasnya Tang Mo ya, melainkan karena ternyata lisensi kepemilikan dari boot itu tuh udah expired, dan yang nyetir atau drivernya itu nggak punya SIM buat mengemudi speedboat. Jadi lebih kayak pelanggaran izin lalu lintas gitulah. Nah, update-nya lagi nih yang bikin netizen kayak, hah? Sebenarnya kedua hal tadi itu kan bisa memberatkan atau menjadi ya dasar penyebab dari kematian Tang Mo ya. Perahunya nggak ada izin, yang nyetir juga kagak punya SIM. Tapi sang ibu akhirnya memaafkan dan tidak mau meneruskan masalah perizinan tadi, ataupun ternyata supirnya kagak punya SIM, karena mereka telah membayar semacam uang kayak ganti rugi sebesar 30 juta baht atau sekitar 13 miliar lebih. Jadi kan kayak netizen, loh kok gitu, Bu? So, itu tadi kasus requestan kalian semua yang memang lagi viral banget. Dan menurut kalian gimana? Tang Mo ini terjatuh atau sengaja dijatuhkan? Dan kalau kalian misalkan punya tambahan info-info, boleh komen di bawah ya. Karena memang tuh konspirasinya jadi melebar kemana-mana, jadi banyak banget sebenarnya. Yang pasti sih rest in peace untuk Tang Mo. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Karena beritanya ini juga masih simpang siur. Yang lagi-lagi masih baru banget nih. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.